Erosi adalah peristiwa pengikisan tanah dan pemindahan tanah secara alami dari satu tempat ke tempat lain, diakibatkan oleh transportasi angin, air, es maupun hujan, dan pengaruh gravitasi bumi akibat aktivitas makhluk hidup. Adapun proses terjadinya erosi yaitu satu, tahap pemecahan atau detachment. Pada tahap ini, faktor-faktor yang paling menentukan ialah energi kinetik hujan yang mampu memecahkan tanah dengan kekuatan dan jarak tertentu. Pada daerah yang datar, jarak percikan butir-butir tanah relatif dekat dan sama. Sedangkan pada daerah yang berlereng jarak, percikan butir-butir tanah ke arah bawah lereng lebih jauh daripada ke arah atas lereng. Yang kedua, tahap pengangkutan. Setelah agregat tanah dipecahkan oleh butir-butir air hujan menjadi butir-butir tanah primer, kemudian dipindahkan atau diangkut ke tempat yang lebih rendah oleh aliran permukaan. Besarnya aliran permukaanlah besarnya volume air melalui penampang tertentu dalam satuan waktu tertentu. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu tahap pengendapan atau sedimentation. Kecepatan aliran permukaan makin lama semakin kecil dan akhirnya berhenti atau tidak mempunyai kecepatan di daerah kaki lereng karena relatif datar atau terjebak oleh suatu cekungan, maka di tempat itulah butir-butir tanah yang terangkut diendapkan. Adapun jenis-jenis erosi beserta penyebabnya yaitu pertama, erosi oleh angin. Erosi ini terjadi oleh angin yang bertiup. Erosi ini terjadi di daerah yang tidak bervegetasi atau bervegetasi sangat jarang, contohnya di daerah gurun atau pesisir. Erosi yang kedua yaitu erosi oleh gelombang. Erosi ini terjadi oleh gelombang laut yang memukul ke pantai. Yang ketiga, erosi oleh es. Erosi ini terjadi oleh gerakan massa es dalam bentuk gletser. Gletser dapat menyebabkan abrasi atau penggerusan oleh material-material diangkutnya dan dapat menyebabkan retakan pada batuan karena terurut ketika gletser bergerak. Yang keempat, erosi karena gravitasi. Batuan atau sedimen yang bergerak terhadap kemiringannya merupakan proses erosi yang disebabkan oleh gaya berat massa. Ketika massa bergerak dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, maka terjadilah apa yang disebut dengan pembuangan massa. Dalam proses terjadinya erosi, pembuangan massa memiliki peranan penting karena arus air dapat memindahkan material ke arah bawah tanah secara tiba-tiba, sehingga dapat menimbulkan bencana tanah longsor. Yang kelima yaitu erosi karena organisme. Erosi ini terjadi karena aktivitas organisme yang melakukan pemboran, penggerusan atau penghancuran terhadap batuan. Erosi ini disebut juga bioerosion. Adapun faktor penyebab terjadinya erosi yang pertama adalah curah hujan. Intensitas hujan dapat mempengaruhi erosi. Semakin deras hujan, maka semakin besar erosi yang ditimbulkan. Yang kedua, sifat fisik tanah. Sifat fisik tanah yang mempengaruhi kepekaan tanah terhadap erosi adalah tekstur tanah, struktur tanah, daya infiltrasi atau permeabilitas tanah, dan kandungan bahan organik. Yang ketiga, lereng atau topografi. Erosi akan meningkat apabila lereng semakin curam atau semakin panjang. Yang keempat, vegetasi. Vegetasi mempunyai pengaruh terhadap erosi, seperti menghalangi air hujan agar tidak langsung jatuh ke permukaan tanah, menghambat aliran air permukaan, dan memperbanyak air infiltrasi, serta penyerapan air dalam tanah diperkuat oleh transpirasi atau penguapan air melalui vegetasi. Yang terakhir, manusia. Tindakan manusia seringkali berdampak buruk terhadap lingkungan, yaitu menyebabkan erosi dipercepat.
Tektonisme adalah peristiwa pergeseran dan perubahan letak atau diskolasi kerak bumi, baik secara vertikal dan horizontal dalam skala besar yang meliputi patahan, lipatan, dan pergerakan lempeng di suatu daerah. Epirogenesa adalah gerakan pada lapisan kulit bumi secara horizontal maupun vertikal akibat pengangkatan dan penurunan permukaan bumi yang terjadi sangat lambat serta meliputi wilayah yang sangat luas. Gerakan epirogenesa dibagi menjadi dua, yaitu epirogenesa positif, yaitu gerak turunnya permukaan bumi sehingga laut seolah-olah mengalami kenaikan, dan epirogenesa negatif, yaitu gerak naiknya permukaan bumi sehingga laut seolah-olah mengalami penurunan. Orogenesa adalah gerakan pada lapisan kulit bumi secara horizontal maupun vertikal akibat pengangkatan dan penurunan permukaan bumi yang terjadi sangat cepat serta meliputi wilayah sempit, misalnya pembentukan deretan sirkumpasifik. Proses tektonisme ini merupakan suatu pendorongan permukaan bumi dengan gerak horizontal serta juga vertikal yang akan dapat menghasilkan lipatan yang membuat lapisan itu akan mengerut serta melipat hingga bisa membuat lapisan bumi tersebut menjadi retak dan pada akhirnya patah. Berdasarkan bentuknya, proses tektonisme dibedakan atas patahan dan lipatan. Lipatan terjadi akibat tenaga endogen yang mendatar dan bersifat plastis sehingga permukaan bumi mengalami pengerutan. Bagian yang terlihat ke atas dinamakan punggung lipatan atau antiklinal, sedangkan yang melipat ke bawah dinamakan lembah lipatan atau sinklinal. Adapun jenis-jenis lipatan yaitu lipatan tegak atau symmetrical force, lipatan miring asymmetrical force, lipatan menutup recumbent force, lipatan rebah overturn force, sesar sungkup overthrust. Patahan terjadi akibat tenaga endogen yang relatif cepat, baik secara vertikal maupun horizontal. Adapun jenis-jenis patahan yaitu tanah naik atau horst, tanah turun atau graben atau slant, sesar, dan block mountain. Adapun bentuk muka bumi dan bentuk patahan dan lipatan diantaranya sebagai berikut, yaitu contohnya yaitu Bukit Barisan di Sumatera dan Teluk Tamiang di Kalimantan Selatan.